على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Sadaqallah Wassalamualaikum. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin insyaallah, semoga belum bosan. Kita masih ngaji sejarah dan kaitannya dengan Israel ya. Dan kayaknya untuk malam hari ini butuh penekanan dan juga sedikit pengulangan, yaitu dengan satu tajuk ini. Kita akan coba rangkum nih surat Al-Isra ayat 4 sampai 8. Karena ini kaitannya adalah dengan Bani Israel yang sudah kita bahas kemarin sebenarnya. Cuma ini kayaknya butuh kita ulangi gitu ya, ulangi dalam artian supaya ini nanti kemarin mungkin agak masih berliang. Nah ini semoga nanti lebih bisa terurutkan kejadian-kejadian yang terkait dengan Bani Israel. Yang jelas bahwa kisah tentang Bani Israel atau sejarah Bani Israel itu ulang-ulang di dalam Al-Quran karena kayaknya dinamika mereka ya, dinamika sejarah mereka, yaitu kejayaan, kehinaan, dimuliakan, kemudian dihinakan lagi dan seterusnya, layak menjadi pelajaran berharga bagi kita ya, sebagai umat akhir zaman. Nah kayaknya sunatullahnya itu masih tetap berlaku. Nanti coba kita susun seperti apa supaya menjadi pelajaran berharga. Baik kaum muslimin, dan seperti biasa sebelum kita masuk ke sana, saya mungkin gambarkan sedikit kaitannya dengan saudara kita yang ada di Palestina. Ada apa di sana sampai hari inilah, atau setidaknya sampai hari kemarin. Di antaranya yang kita garis bawahi mungkin ini Pak, yaitu termasuk dihancurkannya Masjid Istiqlal Indonesia. Ini Masjid Istiqlal tapi adanya di Khan Younis, jadi Gaza bagian utara gitu ya. Aslinya kayak gini nih masjidnya, dan ini bisa menampung lebih dari 5.000 jamaah. Karena ini termasuk Khan Younis itu kota terbesar kedua di jalur Gaza ya. Kalau kemarin yang paling padat ya di Gaza Utara. Nah ini karena memang serangan Israel sudah meluas sampai ke Gaza bagian selatan, tempat pengungsian. Nah makanya termasuk diantaranya fasilitas-fasilitas umum yang ada di Khan Younis ini pun termasuk menjadi sasaran penghubungan Israel. Dan termasuk ini Masjid Istiqlal Indonesia. Jadi kalau di Gaza Utara ada Rumah Sakit Indonesia itu di Gaza Utara, di Gaza Selatan ada Masjid Istiqlal Indonesia. Yang tadi ini sudah dihancurkan ya oleh Israel. Inilah bahwa mereka nggak peduli tempat ibadah kayak rumah sakit, kayak sekolahan, kayak semuanya disasar. Gitu kan? Karena justru tempat-tempat publik inilah yang justru dicurigai. Jangan-jangan menjadi markasnya Hamas justru malah ada di situ, kan di tempat-tempat publik dan seterusnya, sehingga menjadi kemudian sasaran serangan Israel. Sampai hari kemarin, kaum muslimin, berarti ini laporan dari Government Media Office-nya Palestina. Di sana disebutkan ini per tanggal 12 Desember, berarti setidaknya ada 164 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Dan kemudian ini jumlah total yang syahid ya dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 12 Desember sudah mencapai 18.412. Kemudian 7.700 diantaranya itu masih statusnya hilang dalam pencarian karena tadi tertimbun puing-puing bangunan yang hancur dan seterusnya. Sampai hari ini ya belum bisa dievakuasi lah gitu karena kondisinya juga belum menentu. Kemudian 50.100 diantaranya masih dalam keadaan luka-luka dan belum terawat dengan baik. Terakhir kemarin yang dengan orang tua itu ada seorang gadis 12 tahun ya yang terkena serpihan bom sehingga kemudian kakinya butuh dioperasi, tapi karena sampai hari ini belum bisa keluar dari Gaza sehingga kemudian diperkirakan kakinya akan membusuk dan seterusnya. Ya, inilah kondisinya seperti itu. Sangat minim medis, bantuan medis, obat-obatan, dan penanganan rumah sakit sangat minim. Gaza Utara nyaris sudah tidak ada yang berfungsi. Gaza Selatan sudah mulai rumah sakitnya dikepung dan juga di. Nah,
Dari 18.412 yang terbunuh ini, 8.000 diantaranya itu adalah anak-anak. Coba bayangkanlah 8.000 kalau kita lihat ada jasad anak-anak yang mungkin sebagian terputus tangannya, kakinya, kemudian terluka dan sebagainya. Kemudian semuanya itu berbaring dalam keadaan meninggal. Masya Allah, ini jumlah yang sangat banyak yang saya yakin ini betul-betul tragedi kemanusiaan. 6.200 diantaranya itu adalah wanita, 300 diantaranya itu adalah tenaga medis, 32 diantaranya itu adalah pertahanan sipil ya yang biasa nolong-nolong di sana. Kemudian 86 diantaranya itu adalah jurnalis, termasuk menjadi sasaran ya serangan Israel adalah para jurnalis. Karena kayaknya kepengennya memang kalau bisa kejahatan yang mereka lakukan tidak terdokumentasikan dan tidak terlaporkan ke dunia. Nah, dari itu semua ditambah lagi nih, berarti ada 126 gedung layanan pemerintahan yang dihancurkan oleh Israel, 277 sekolah juga terdampak pengeboman, 75 sekolah diantaranya itu hancur. Padahal sekolah ini biasanya dijadikan sebagai tempat-tempat pengungsian. Ternyata tidak luput jadi sasaran Israel juga. Ya. 196 masjid itu juga terdampak penghancuran, 110 diantaranya itu ya luluh lantak betul ya, hancur ini yang 110. Termasuk tadi ya Masjid Istiqlal Indonesia. Gereja 3, kemudian total bangunan yang telah terdampak dari pengeboman Israel itu 254.000 gedung yang terdampak ya hancur, dan kemudian 52.500 diantaranya ya luluh lantak, betul-betul hancur itu gedung 52.500. Kemudian 22 rumah sakit yang juga sudah dibom, dan ada 102 ambulan yang juga ikut ditembak dan kemudian dihancurkan oleh Israel. Ini kaum muslimin. Jadi sampai hari ini bahkan mungkin ada satu dampak yang mungkin bukan kaitannya dengan bom atau peluru, tapi 2,3 juta warga Gaza itu sebenarnya mengalami kelaparan yang cukup akut, kan? Karena tidak adanya bantuan yang bisa masuk. Bantuan masuk sangat dibatasi oleh Israel, baik itu makanan atau mungkin obat-obatan dan yang lain-lainnya. Ini memang Masya Allah ya kondisinya seperti itu. Sekali lagi doa, tolong jangan dulu berhenti, kuatkan, kita doakan supaya saudara kita itu tegar, saudara kita sabar, saudara kita itu kemudian tetap disatukan barisannya. Karena sekali lagi kekuatan umat Islam ada pada kesabaran dan ukhuwahnya. Begitu dua perkara ini sudah lepas, sudah kita nggak punya apa-apa lagi, gitu kan? Tenaga fisik ya jumlah kita kalah personelnya yang ada di sana, gitu kan? Maksudnya. Kemudian dana ya kemudian kayaknya jauh dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Israel. Lobby-lobby internasional juga kayaknya dukungan Israel itu 5 negara kuat yang memiliki hak veto, sehingga kayaknya kebijakan-kebijakan Dewan Keamanan PBB itu mentah gara-gara diveto sama Amerika. Hari ini mungkin ada keputusan dari Majelis Umum ya, bukan dari Dewan Keamanan PBB, tapi dari MU PBB, Majelis Umum PBB itu membuat resolusi gencatan senjata. Cuma beda, kalau resolusi Dewan Keamanan PBB itu memiliki kekuatan mengikat, harus harus dijalankan, sekalipun biasanya Israel yang balelo. Kalau resolusi MU PBB ini tidak mengikat, dia cuma ingin menunjukkan bahwa mayoritas negara dunia ternyata menghendaki agar Israel itu menghentikan serangan. Ya, yang DK saja tidak dipenuhi sama Israel, apalagi yang sekedar resolusi Majelis Umum, kayaknya ya sama sekali nggak peduli. Dari situ kaum muslimin kita hanya bergantung kepada Allah, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga saudara kita yang ada di sana juga senantiasa dibersamai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin dan saudara, ini sebagai awalan jumpa kita di malam hari ini. Dan tadi kita akan merenungi hari ini surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8. Ya, semoga ini jadi pelajaran. Baik, kaum muslimin dan saudara, kita mulai dulu dari surat Al-Isra ayat 4 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala ngendika ini, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'dunna uluwan kabir. Wa qadaina, dan kami tetapkan ila kepada bani Israila, kepada bani Israel fil kitabi, di dalam kitab itu. Kitab itu maksudnya Taurat. La tufsidunna, kalian itu benar-benar akan membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini marratain, 2 kali. Wala ta'lunna, dan benar-benar kalian itu akan menyombongkan diri
uluwan kabiro, dengan kesombongan yang besar. Nih. Coba kita renungi dulu ayat ini. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala itu seakan-akan sudah mengabarkan kepada Bani Israel. Peristiwanya belum terjadi, tapi Allah sudah mengabarkan. Wa qadoina, kami tetapkan. Jadi peristiwanya belum terjadi, tapi Allah sudah mengabarkan, sudah menjadi ketetapan Allah. Apa? Bahwasanya Bani Israel itu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini sudah disebutkan di dalam Taurat. Fil kitab di sini maksudnya adalah kitab Taurat. Gitu kan. Bahkan Allah menyebutkan, la tufsiduna fil ardi, di sini pakai lam taukid ya. Benar-benar akan membuat kerusakan di muka bumi marrotain, 2 kali. Plus wala ta'luna, dan kalian benar-benar akan menyombongkan diri uluwan kabiro, dengan kesombongan yang besar. Maksudnya apa? Nah, kalau di dalam tafsir, kerusakan 2 kali dan menyombongkan diri maksudnya ini. Ya, kerusakan 2 kalinya. Satu ini. Ada yang berpendapat. Ini tafsir, jadi pendapat para ahli tafsir. Yaitu sepeninggal Yusha bin Nun. Masih ingat ya? Yo, kalau yang ngajinya nggak rutin, ya mungkin bingung, gitu kan? Tapi ini sudah kita bahas. Sepeninggal Nabi Musa Sedo, kepemimpinan diserahkan kepada Yusha bin Nun untuk menaklukkan Yerusalem yang pada waktu itu dikuasai bangsa Kanaan. Apa yang terjadi? Begitu bisa menaklukkan, disuruh memasuki kota itu dengan sujud sambil mengucapkan hittah, ternyata Bani Israel ngeyel, jalannya ngesot sambil mengucapkan hintah. Kita sudah bahas. Begitu masuk menguasai Yerusalem, bukannya kemudian mereka tunduk taat kepada Allah, malah mereka berpecah belah. Dari 12 suku Bani Israel saling mengunggulkan dirinya. Berpecah belah, saling bermusuhan. Bahkan kemudian mengabaikan kitab Allah. Ini ya kerusakan yang pertamanya ini. Dan terus kok tadi ada kerusakan kedua? Kerusakan keduanya, segolongan mufasir berpendapat peristiwanya sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemarin baru kita bahas. Di mana mereka berpecah menjadi 2 kerajaan, ada kerajaan Samaria, ada kerajaan Yahuda. Kerajaan Yahuda ini kemudian mereka itu asobiyah, fanatik. Sehingga kemudian mereka itu merasa bahwa dialah Yahuda itulah yang paling superior. Sehingga mereka itu kemudian menyimpang dari tuntunan Allah, merubah Taurat, ya, merubah aturan-aturan Allah dan seterusnya. Sampai ketika dikirim kepada mereka itu nabi-nabi yang berusaha untuk meluruskannya, mereka justru malah memusuhi dan membunuh para nabi itu. Inilah yang disebut dengan latufsiduna fil ard, membuat kerusakan. Jadi tidak ada nih kerusakan yang lebih besar daripada suatu kaum memusuhi nabi yang diutus kepada mereka, bahkan membunuh. Dari Israel bahkan membunuhnya. Dan kemudian menyombongkan diri dengan kesombongan yang besarnya apa? Mereka diberi kekuasaan oleh Allah, kerajaan Yehuda. Ingat ya kemarin ya, kerajaan Yehuda. Justru kekuasaan ini dalam kurun waktu 400 tahun itu dimanfaatkan oleh Bani Israel untuk menindas dan berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat mereka sendiri. Jadi rahib-rahibnya, ulama-ulamanya, penguasanya, mereka itu bekerja sama justru untuk menindas rakyat sendiri. Inilah kerusakan 2 kali dan menyombongkan dirinya. Yang tadi di surat Al-Isra ayat 4. Nah Allah kemudian juga mengabarkan di ayat yang kelima, karena membuat kerusakan, maka Allah hukum. Hukumannya 2 kali juga, gitu kan? Makanya disebutkan. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadalana uli ba'sin syadidin. Wajasu hilal diyar wa kana wa'dam maf'ula. Maka tatkala datang ya hukuman atas kerusakan yang pertama, kerusakan pertamanya tadi apa? Kerusakan pertamanya apa tadi? Tadi ya. Nah, saya ingatkan lagi. Ini kerusakan pertamanya, kan? Ya. Maka Allah tadi hukumnya dengan apa? Ba'asna, kami kirim kepada kalian alaikum ibadalana, hamba-hamba kami. Ingat, sekalipun disebut hamba bukan berarti bahwa ini orang soleh, belum tentu. Karena hamba Allah itu kan ada 2, mukmin, kafir.
Mukmin yo hamba Allah, kafir yo hamba Allah. Hamba dalam makna umum itu kan adalah, nanti ada hamba yang makna khusus, ibadallah atau mungkin Abdurrahman misalnya, itu kan berarti hambanya yang maha rahman. Ini spesial nih, biasanya sebutan untuk hamba, tapi hamba spesial, yaitu orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang takwa. Tapi ibadah lana di dalam ayat ini maknanya umum, pokoknya hamba Allah. Cuma punya kekhasannya apa? Uli ba'sin syadidin, yang memiliki kekuatan besar. Untuk apa? Kok didatangkan ini kepada Bani Israel? Untuk menumpas mereka, merampas harta mereka, mengusir mereka, membinasakan mereka, bahkan mereka kemudian merajalela, fajasu khilala diyar, sampai kemudian ke kampung-kampung itu kemudian dirusak oleh orang yang memiliki uli ba'sin sadidin. Dan Allah kemudian menutup ayat ini dengan sebuah penegasan. Wa kana wa'dam maf'ulah, dan itu ketetapan yang pasti terlaksana. Oh, ternyata nek balelo, nek menentang, pasti tadi membuat kerusakan, kemudian menyombongkan diri, Allah kirimkan hukuman. Hukumannya tadi akan didatangkan hamba kami yang memiliki kekuatan yang besar. Nah, di kerusakan pertama yaitu dengan didatangkannya Jalut atau Goliat, yaitu yang akan menguatau dari bangsa Kan'an itu tadi. Ya. Sepeninggal Yusuf bin Nun, mereka berpecah belah mengambilkan kitabullah. Allah kuasakan Bani Israel kepada bangsa Kan'an. Di mana? Kan'an itu di mana? Ya di Palestina, di Yerusalem itu. Sehingga kemudian bangsa Kan'an yang tadinya sudah dikalahkan, ini kemudian bisa menguasai mereka lagi. Harta Bani Israel direbut. Sehingga kemudian sebagian dibunuh, sebagian kemudian diusir dari Yerusalem dan seterusnya. Terjadi lagi seperti itu. Sampai akhirnya ada kesempatan kedua. Setelah itu mereka bertobat dan memperbaiki diri. Ya kan? Biasa kan? Naik wong susah biasanya gimana? Wong naik lagi susah gimana? Ini rumusnya sama. Naik lagi susah, oh dadak orang tahu tahajud, dadak tahajud. Orang tahu Senin Kemis, dadak Senin Kemis. Sing biasanya berengkono balelo ora gelem taat kali dawuhipun Allah yang dadakan taat. Gitu kan? Ini Bani Israel seperti itu. Makanya juga disebutkan nih, Allah kasih kesempatan kedua. Ini surat Al-Isra ayat 6. Summa raddatna lakumul karrata alaihim. Ya. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Tadi karena dandani. Cuma rentang waktunya cukup panjang, Pak. Setelah tadi dikuasai lagi oleh bangsa Kan'an, maka baru dalam kurun waktu sekitar 200 tahun dikirimlah kepada mereka itu seorang nabi, diutus kepada mereka, yaitu Nabi Samuel, yang kita sudah bahas dulu. Nabi Samuel, yang Nabi Samuel itu kemudian mengangkat raja bagi Bani Israel, siapa? Talut. Masih ingat? Sudah kita kaji Talut itu, ya. Nah, makanya disebutkan summa raddatna lakumul karrata alaihim, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Sehingga kemudian Talut mengajak 80.000 Bani Israel untuk melakukan serangan kepada bangsa Kan'an yang dipimpin pada waktu itu raja bernama Jalut atau Goliat. Masih ingat? Ini saya ngaji mangkat terus insya Allah yang mudah. Gitu kan? Ini kok ya sinetron kok, gitu kan? Terlewat satu episode jenengan bingung, gitu kan? Ini kan terlewat satu episode bingung. Ini cuma sehari ini sedang kita rangkum yang dirangkum oleh Allah juga di surat Al-Isra 4-8. Jadi tadi saya ulang ini, mereka itu dikuasakan kepadanya itu bangsa Kan'an, tapi kemudian mereka dandani, gitu kan? Sehingga mereka itu bertobat, cuma dalam jangka waktunya panjang ini, memperbaiki diri, manut gitu kan, dengan ketentuan yang ditetapkan pada waktu itu Nabi Samuel, sehingga kemudian diangkatkan untuk mereka seorang raja bernama Talut, yang Allah lebihkan apa? Bastotan fil ilmi wal jism, diberi kelebihan oleh Allah itu ilmu pengetahuan dan jism yang kuat Talut. Cuma memang ketika berhadapan dengan bangsa Kan'an yang dipimpin oleh Goliat itu sempat keder juga, sehingga kemudian bikin sayembara. Siapa saja Bani Israel yang bisa mengalahkan Jalut, dia akan dapat separuh kerajaanku, dan aku pek mantu. Akhirnya muncullah sosok siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nah inilah ternyata
kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Goliat dikalahkan oleh Daud. Maka setelah itu berarti Bani Israel itu kembali memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan. Allah tambah, wa amdadnakum bi amwalin, kami tambah untuk kalian harta, wa banina, kami tambah untuk kalian itu anak keturunan yang banyak, wa ja'alnakum aksara nafiro, dan kami jadikan kamu itu kelompok yang besar. Kapan ini? Itu di zaman Tolut, Daud, Sulaiman, dan raja-raja Yahuda. Dalam kurun waktu yang panjang dikasih oleh Allah kemuliaan lagi. Tapi biasa, wong nek mulya sugih kepenak justru biasanya gimana? Biasanya gimana? Lale. Sing tadi pas ora kepenak susah itu gelem tahajud, dia apa meneh tahajud, Pak. Salat wae mungkin ya udah. Nek zaman mungkin lagi susah itu apa meneh sing neko-neko gitu kan, sekedar makan yang halal wae mungkin prihatinnya pol. Ning begitu sugih aja meneh halal, Pak. Kepengennya sing ora-ora. Gitu kan? Karakter manusia seperti itu. Bani Israel juga sama. Di zaman raja-raja Yahuda ini berkuasa, ya Allah, mereka itu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Mereka kembali melakukan kerusakan di muka bumi. Inilah kerusakan kedua yang dilakukan oleh Bani Israel dan disebutkan di ayat 7 dari surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah memulai ayat ini dengan satu kabar yang sifatnya umum. Jika kalian berbuat baik, maka balasan kebaikan itu juga akan dirasakan oleh kalian sendiri. Ini berlaku secara umum, baik Bani Israel maupun yang bukan Bani Israel. Pokoknya sopo sing nandur kebajikan mesti bakalan panen kebahagiaan. Sudah rumus. Berlaku bagi kita? Iya. Berlaku Bani Israel? Iya. Bani Israel kok taat, manut, tunduk, kemudian mengikuti aturan Allah, pasti Allah kasih kebaikan kepada mereka. Ning yo kosok wangsulipun, wa in asatum falaha. Sopo wonge kok nindakake perbuatan sing Allah, yo mesti bakalan ngunduh akibate. Akibate yo sengsara. Sudah, wa in asatum falaha. Siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, maka keburukan juga akan kembali kepada dirinya. Ini rumus umum. Secara khusus, ternyata betul. Fa'idha ja'a wa'dul akhirah, maka tatkala mereka kembali melakukan kejahatan yang kedua, maka Allah hukum lagi kepada mereka. Yaitu apa? Dikirim kepada mereka. Nih, oh ya, kita garis bawahi dulu nih, yang berwarna putih. Emangnya apa sih yang mereka lakukan? Nah ini, sepeninggal Nabi Musa, mereka berpecah belah. Mereka menyombongkan diri. Mereka kemudian mengubah-ubah ajaran Tauratnya Nabi Musa. Mereka bahkan kemudian memusuhi dan membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Kemarin sudah kita catatkan, ada beberapa nabi yang ternyata sama Bani Israel justru malah dimusuhi dan dibunuh. Ada Yeremia, ada kemudian Yahezkel, ada kemudian Nabi Yesaya dan seterusnya. Nanti setelah ini juga akan ada peristiwa. Dimusuhi, dibunuh. Inilah kerusakannya. Dan wala ta'luna uluwan kabiro. Yaitu kemudian mereka juga sepanjang pemerintahan Yahuda, atau berarti ini adalah kerajaan Yahudi pertama pada waktu itu setelah meninggalnya Nabi Musa, mereka justru malah memanfaatkan kekuasaan itu untuk menindas rakyat sendiri dan berlaku sewenang-wenang. Maka Allah hukum lagi Bani Israel. Didatangkan kembali kaum yang membinasakan mereka. Kita lanjutkan ya ayatnya tadi ya, masih surat Al-Isra ayat 7. Ya, ini tadi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wa idza jaa wa'dul akhirati la yasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Ketika datang hukuman atas kejahatan yang kedua yang mereka lakukan, kami datangkan kembali kepada mereka suatu kaum yang akan memburukkan wajah mereka. Ya,
Waliyadkhulul masjid, musuh itu akan memasuki masjid-masjid kalian kama dakhuluhu awwala marrah, sebagaimana dulu musuh-musuh kalian juga memasuki masjid-masjid kalian. Waliyutabbiru ma'alau tadbiro, dan orang ini akan membinasakan kalian dengan kebinasaan yang sedahsyat-dahsyatnya. Ternyata para ulama berpendapat untuk yang kedua ini Allah kirim kepada Bani Israel Buhtu Nasar. Bahasa Ibraninya Nabukadnezar. Bahasa Arabnya Buhtu Nasar, Raja Babilonia. Yang kemarin sudah kita bahas. Ya. Sehingga di tahun 587 Buhtu Nasar ini kemudian mengepung kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu kerajaannya siapa? Kerajaannya siapa? Bani Israel tadi, selepas Nabi Sulaiman Sedo, itu kan di zaman Nabi Sulaiman namanya kerajaan Israel Raya, itu kan. Kemudian pecah, yang tersisa itu kerajaan Yehuda. Tapi tadi sombong, berlaku sewenang-wenang, merubah ayat-ayat Allah dan seterusnya, pokoknya jadi menyimpang. Yang tadinya Bani Israel itu Muslim, ya sudah berintik atau benih-benih kemunculan Yahudi itu muncul. Maka di tahun 587 Buhtu Nasar itu melakukan pengepungan terhadap Bani Israel, terhadap Baitul Maqdis, Yerusalem. Sehingga sepertiga Bani Israel dibunuh oleh Buhtu Nasar. Sepertiga diantaranya melarikan diri ke berbagai negeri. Sepertiganya yaitu wanita dan juga anak-anaknya dibawa oleh Buhtu Nasar ke Babilonia dan dijadikan budak. Baitul Maqdis yang sudah dibangun